Selamat pagi anak didik kami. Pada pagi hari ini kita belajar tentang masa reformasi 1998 sampai sekarang atau sampai detik ini. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Pertama yang kita pelajari adalah lahirnya gerakan reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Munculnya keinginan untuk melakukan perubahan tersebut disebabkan oleh dampak negatif dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan. Namun, kemajuan pembangunan itu ternyata tidak merata. Hal ini tampak adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Dalam bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia ke tingkat $600 Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Kemudian meningkat lagi menjadi $1.300 pada tahun 1990-an. Namun kebijakan pemerintah Orde Baru yang terlalu memfokuskan pertumbuhan ekonomi ternyata menjadi pemicu terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi di kalangan para pejabat di Indonesia. Gerakan reformasi diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand awal Juli 1997. Krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Korea. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar Rp2.500 per dolar Amerika Serikat menjadi sekitar Rp17.000 per 1 dolar Amerika Serikat pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, dan juga menyebabkan terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dan kenaikan harga-harga barang pokok yang tidak terkendali. Keadaan kemudian diperparah dengan terkuaknya atau terbukanya praktek KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme di kalangan para pejabat pemerintah. Sehingga dalam hal ini, untuk mengatasi ini, muncullah demonstrasi dari mahasiswa yang berkalangan besar. Tuntutan mahasiswa adalah penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta satu lagi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Tanggal 12 Mei 1998, 4 orang mahasiswa tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur. Penembakan ini menyulut demonstrasi yang lebih besar. Tanggal 13 Mei terjadi kerusuhan, pembakaran dan penjarahan di Jakarta, Solo. Tanggal 14 Mei demonstrasi semakin meluas. Di Jakarta ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR
DPR. Mereka berusaha menemui MPR dan DPR agar mengambil sikap tegas. Tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR DPR Harmoko meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Akhirnya tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan jabatan kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan dimulainya masa reformasi. Perkembangan politik masa reformasi. Pertama adalah Sidang Istimewa MPR 1998. Pada tanggal 10 sampai 30 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntutan reformasi. Ketetapan itu antara lain: 1. Ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998 yang memungkinkan Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. 2. Ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 4 tahun 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden _mandataris MPR dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. 3. Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang Eka Prastya Pancakarsa. 4. Ketetapan MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode. 5. Ketetapan MPR nomor 15 tahun 1988 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka NKRI. 6. Ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. B. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa. C. Pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Dengan adanya pembebasan mendirikan partai politik pada pertengahan bulan Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik terbentuk.
menjelang pemilu tahun 1999, partai politik yang terdaftar 141 partai dan setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 48 partai yang berhak mengikuti pemilihan umum. D. Penghapusan dui fungsi ABRI. Pada masa reformasi, dui fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Kedudukan ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas 4 angkatan yang terdiri dari Polri, yang termasuk Polri pada tanggal 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ABRI berubah menjadi TNI. E. Penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi, pemerintah telah melaksanakan beberapa kali pemilu, berbeda dengan pemilu pada masa Orde Baru, hanya diikuti oleh 3 partai politik. Pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai dan pemilu masa reformasi berlangsung aman dan tertib. C. Atau 3. Perkembangan ekonomi. Pada masa reformasi, Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Upaya untuk pemilihan ekonomi yaitu dilakukan A. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie membuat langkah seperti 1. Menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF. 2. Menerapkan independensi Bank Indonesia. 3. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 4. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. 5. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. B. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp12.000. C. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Kebijakan yang dilakukan meminta penundaan pembayaran utang. 2. Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri. 3. Kebijakan privatisasi badan usaha milik negara. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu pemerintah menerapkan mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Pemberian bantuan langsung tunai. Pengurangan utang luar negeri. 4. Kehidupan masyarakat pada masa reformasi. A. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat pada awal reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik. Hal ini disebabkan kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik mengakibatkan sering terjadi gesekan dalam masyarakat. Namun seiring dengan keberhasilan pemerintah berangsur-angsur kembali kondusif. Pendidikan. Pada masa reformasi, pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Kurikulum pada masa reformasi adalah 1. Kurikulum berbasis kompetensi.
2. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. 3. Kurikulum 2013. C. Kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan, dilakukan upaya pelestarian budaya mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau UNESCO atau United Nations Educational, Scientific and Culture Organization. Selain warisan budaya, masih banyak lagi warisan budaya Indonesia yang sedang dalam proses pendaftaran di UNESCO. Demikianlah pembelajaran kita tentang reformasi dan selesailah pokok bahasan kita semester 2 kelas 9. Selamat pagi.